Salam sejahtera untuk kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan materi sesuai dengan yang tema pada hari ini, masih dalam rangkaian Hari Gizi Nasional yang ke-62 dengan tema adalah cegah stunting dan obesitas. Maka materi yang akan saya bawakan yang dimintakan oleh panitia adalah terkait tentang bagaimana pencegahan pola makan sehat pada anak dalam upaya mencegah stunting dan obesitas gitu ya. Saya akan mulai dengan materi pertama. Agenda yang akan saya bahas hari ini adalah mengenai stunting dan kemudian siklus stunting itu sendiri. Kita tahu ini merupakan window of opportunity dalam kejadian stunting, kemudian juga memaknai 8.000 HPK pada tahapannya, kemudian pertambahan tinggi badan, kemudian proporsi dan masalah gizi serta hal-hal lain terkait dengan upaya pencegahan stunting dan obesitas ini. Nah, pertama saya ingin sampaikan adalah tentang siklus stunting adalah siklus. Jadi kita ketahui bahwa stunting itu bukanlah diturunkan, bukanlah genetik begitu ya, tetapi stunting itu merupakan masalah siklus. Yang dimaksud dengan siklus ini adalah bahwa gizi pada satu kelompok usia tertentu itu akan mempengaruhi gizi mereka pada berikutnya. Nah, dari penelitian diketahui ada 4 kesempatan yang bisa menyebabkan stunting itu terjadi ketika 4 kelompok itu tidak dibenarkan untuk gizinya. Yang pertama adalah fase kehamilan. Jadi ketika fase kehamilan itu pemenuhan gizi janin tidak berjalan dengan baik, maka ini akan mencetuskan risiko munculnya stunting, siklus ketika anak ini lahir. Kemudian pada fase bayi sampai berusia 2 tahun. Itu juga akan membuat terjadinya siklus stunting pada usia setelah 2 tahun. Kemudian pada fase kanak-kanak sampai berusia 12 tahun. Nah, ketika gizinya tidak terpenuhi pada masa kanak-kanak sampai 12 tahun, maka mereka ini akan berisiko nanti melahirkan generasi stunting pada kehidupan berikutnya. Nah, kemudian pada fase remaja, ya, fase remaja juga demikian. Nah, kalau fase kanak-kanak itu kekurangan gizi, maka tentu saja akan mempengaruhi gizi mereka pada fase remaja ini tadi. Nah, ketika pada fase remaja juga terjadi kekurangan gizi, maka sudah pasti terutama pada remaja perempuan, mereka akan berisiko untuk hamil dengan berbagai masalah gizi, kemudian akan melahirkan anak stunting. Ini kira-kira. Sehingga ketika kita akan mencegah stunting itu, maka kita akan lihat fase-fase yang 4 kelompok ini tadi. Jadi tidak ada satupun yang tersisa. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwa gimana kalau kami perbaiki gizi hamil saja? Tidak bisa, karena kita ketahui tadi bahwa kondisi gizi hari ini mempengaruhi gizi berikutnya. Jadi kalau bayi, anak, dan remaja tidak diperhatikan, seberapa baik pun kita memberikan gizi pada fase kehamilan, mereka sudah punya risiko untuk kemudian janin itu tidak berkembang dengan baik. Nah, jadi kalau kita bicara siklus, kita bicara bahwa kondisi gizi dan kesehatan pada fase sebelumnya itu akan mempengaruhi kondisi gizi dan kesehatan pada fase selanjutnya. Jadi keadaan gizi kurang pada satu tahapan kehidupan yang tidak tertangani dengan baik, itu berdampak negatif pada fase kehidupan selanjutnya. Nah, disinilah kita mulai melakukan proses pencegahan untuk stunting tersebut. Nah, kalau kita melihat periode pertumbuhan anak, kita melihat ada periode kritis. Nah, periode kritis itu memang adalah periode 1000 HPK. Kita sebut kritis karena memang di 2 tahun kehidupan pertama itu telah terjadi pertumbuhan atau perkembangan sel-sel otak mencapai 70% dari sel-sel otak dewasa. Ini kan kesempatan ini yang tidak kita dapatkan pada kelompok usia yang lain. Jadi ketika tidak terpenuhi gizinya pada fase kritis ini, maka kita sulit menyelamatkan untuk kecerdasan otak mereka. Nah, begitu juga untuk tinggi badan, kita ketahui bahwa 2 tahun pertama kehidupan anak itu, mereka telah akan bisa memperoleh tinggi badan setengah dari tinggi badan dewasanya kelak, begitu. Sehingga kalaupun tidak terpenuhi, kita juga hilang kesempatan untuk mendapatkan tinggi badan yang setengah dari dewasa tadi. Makanya ini kita sebut sebagai periode kritis yang kita sulit memperbaiki karena fase itu sudah berganti kepada fase yang lain.
Nah, tetapi jangan lupa, setelah usia 2 tahun, anak masih akan melanjutkan kehidupannya. Dia akan bertumbuh terus sampai nanti ketika berusia 21 tahun. Nah, sehingga ketika dia bertumbuh terus, kalau seandainya gizinya tidak terpenuhi juga, maka ini keadaan gizi ini akan mempengaruhi gizi berikutnya, dan mempengaruhi keadaan gizinya ketika mereka ini hamil. Nah, inilah yang kemudian pada beberapa program disebut sebagai 8.000 HPK, yaitu suatu periode untuk mencegah stunting secara berkelanjutan. Maka kita harus memperhatikan gizi pada anak-anak dan gizi pada remaja. Nah, sekarang kita lihat bagaimana fase-fase itu tadi ya. Jadi tahapan dalam mencegah stunting dan obesitas pada anak, kita udah mulai dari usia 5 sampai 9 tahun. Di sini karakteristiknya kita mengetahui bahwa pertumbuhan pada anak usia 5 sampai 9 tahun ini melambat. Tapi jangan lupa, mereka tetap bertumbuh dan berkembang. Nah, di sini kadang-kadang masyarakat kita sering sekali merasa bahwa, oh, anak saya itu sudah nggak bertumbuh lagi, karena memang lamban sekali, sehingga merasa nggak perlu lagi makanan terlalu diperhatikan seperti ketika 2 tahun pertama kehidupan itu tadi. Jadi dianggap anak sudah bertumbuh, tinggal hanya meneruskan begitu ya. Nah, disinilah potensi kalau seandainya tidak terpenuhi, anak ini akan berpotensi untuk kekurangan gizi dan kemudian penyakit infeksi serta infeksi berulang masih bisa terjadi pada usia 5 sampai 9 tahun yang akan mempengaruhi gizi mereka hari ini dan mempengaruhi gizi mereka selanjutnya. Nah, sebaliknya, pada usia 10-14 tahun, justru di sini terjadi percepatan pertumbuhan pada anak ini. Ya, bahkan dikatakan kalau anak perempuan itu untuk tinggi badan saja, itu bisa mencapai 7-9 cm dalam setahun di periode ini. Sedangkan laki-laki bisa sampai 13 cm. Begitu tingginya pencapaian pertumbuhan yang bisa diperoleh anak pada usia ini. Namun masalahnya, sebagian masyarakat kita justru tidak lagi memberikan pola asuh yang begitu baik pada anak, dikarenakan di sini orang tua itu tidak lagi punya intervensi yang kuat terhadap pilihan makanan mereka. Mereka telah punya sosial yang lain ya, mereka punya teman, mereka punya guru, mereka punya role model di luar keluarga mereka, dan mereka sudah bisa melihat iklan dan mudah terpengaruh oleh iklan. Nah, ketika orang tua tidak campur tangan dalam perhatian gizi mereka, nah mereka pun akan berisiko untuk mengalami kekurangan gizi yang berdampak pada gizi mereka untuk selanjutnya juga. Nah, kemudian ketika memasuki usia 15-19 tahun, pertumbuhannya mulai melambat lagi, tetapi intens untuk aktivitas sosial mereka. Jadi keterlibatan mereka untuk aktivitas sosial lebih intens, walaupun tadi pertumbuhannya tidak, tetapi keterlibatan sosial intens dan optimalisasi kematangan otak itu terjadi, lalu kemampuan pengendalian emosi juga terjadi. Nah, di sini anak-anak ini benar-benar sudah tidak bisa terlalu terpengaruh oleh orang tua, keluarga dalam penentuan pilihan makanannya. Jadi mereka sudah punya keputusan sendiri dalam pemilihan makannya. Nah, kalaupun hari ini mereka tidak dibekali ilmu gizi yang baik untuk mereka, jadi ilmu gizi itu sekarang tidak lagi sudah harus dimiliki oleh semua keluarga begitu ya, maka bisa jadi keputusan mereka dalam pemilihan makanan itu bukanlah keputusan yang baik. Nah, ini kita juga hati-hati karena kita bisa melihat banyak masalah gizi pada remaja yang kemudian juga berdampak pada kesehatan mereka berikutnya juga. Nah, inilah hal-hal yang kita jangan sampai terlupa. Selama ini memang tenaga kita cukup besar untuk kita kerahkan pada 1000 hari HPK. Jangan lupa ada hari-hari berikutnya yang harus dikendalikan, karena ini merupakan cikal bakal untuk terjadinya siklus stunting itu tadi. Nah, sekarang kita lihat. Ketika anak memasuki usia 2 tahun, 3,5 tahun, sampai kemudian 5 tahun, ada hal yang perlu kita waspadai. Di situ memang pertumbuhan tinggi badan melambat, tetapi pertumbuhan untuk berat badan itu mulai meningkat. Nah, tadi ada yang bertanya di kolom chat bahwa apakah anak stunting berisiko obesitas? Jawabannya iya. Dengan melihat prosentase ini kita bisa lihat bahwa anak-anak setelah melewati masa kritisnya tadi secara bertahap, prosentase pertambahan lemak
lemak makin tinggi, tetapi persentase pertambahan tinggi badan makin berkurang ya. Nah, kalau anak stunting yang telah mengalami keadaan penyesuaian penggunaan energi dalam tubuhnya akibat kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama, maka akan cepat sekali merespon makanan atau kalori berlebih dalam tubuhnya untuk menjadi deposit lemak. Sedangkan yang tidak stunting aja beresiko untuk mengalami deposit lemak dengan melihat perbedaan persentase ini, apalagi yang telah mengalami stunting. Karena ada proses penghematan atau kita mengacu pada teori plasticity di mana ada penyesuaian terhadap penggunaan energi ketika anak ini mengalami kekurangan gizi kronis. Nah itu ya, jadi ini kita waspadai, jadi kita bisa lihat bahwa anak ini selain kita selamatkan untuk mencegah stunting, mereka pun berada pada kondisi punya persentase pertambahan sel lemak yang lebih tinggi sehingga mereka berisiko untuk terjadinya obesitas. Nah, mari kita lihat pertumbuhan tercepat yang tadi saya bicarakan ya, ada 2 tahun untuk laki-laki, 2 tahun untuk perempuan, bisa mencapai maksimal tumbuh mereka itu tadi. Nah, PR yang sekarang ada ya, ini hal yang menjadi tantangan besar kita. Penelitian SINAT pada anak usia 3-12 tahun, ini anak-anak, seperti ini loh pemenuhan kebutuhan gizi mereka. Untuk protein aja, ada 30% lebih yang belum tercukupi asupan proteinnya mereka. Ini kan berarti akan mempengaruhi gizi mereka di tahun-tahun berikutnya. Nah, kita sudah mikir nih, wah kalau terpengaruh di tahun berikutnya tidak terpenuhi lagi, wah jangan-jangan nanti ini menjadi cikal bakal untuk akan melahirkan anak-anak yang stunting begitu ya. Coba kita lihat untuk zat besinya saja, itu angkanya nggak main-main. Ada 80% lebih anak Indonesia itu mendapatkan asupan zat besi yang kurang. Ada 84% yang kurang. Jadi kalau hari ini anemia belum terselesaikan, ini berkorelasi sekali bahwa sekian besar itu belum memenuhi kebutuhan memenuhi asupan zat besinya itu tadi. Juga untuk yang lain ya, vitamin A tinggi, tetapi untung sekali kita punya bulan vitamin A dan ini bulan Februari adalah bulan vitamin A. Belum yang lain ya, asam folat, kalsium, bagaimana mereka mau catch up tinggi badannya, sedangkan asupan kalsium mereka juga itu 72% ke atas masih ada yang belum terpenuhi. Nah, kira-kira seperti itu data SINAT yang menjadi keprihatinan kita bersama untuk kemudian kita kuatkan kemampuan di dalam mengedukasi masyarakat, sedangkan yang persoalannya karena tingkat perekonomian, ya kita harus berikan bantuan dalam hal makanan tadi. Makanya kenapa ada program pemberian makanan tambahan, tentu saja pada mereka-mereka yang tidak punya daya beli yang bagus begitu. Nah, sekarang masalah gizi pada anak usia sekolah yang akan berdampak pada keadaan gizinya berikutnya gitu ya. Defisiensi energi, protein, vitamin A, asam folat seperti tabel tadi ya, itu merupakan persoalan, dan kemudian anak-anak ini 26% tidak sarapan begitu ya. Kalaupun sarapan ya dengan air putih. Nah, tetapi dari yang sarapan gitu ya, berarti kan ada sarapan 73,9%. Tapi 23% dari yang sarapan itu pun itu dari sebagian besar yang sarapan pun itu jenis sarapannya belum memenuhi kaidah gizi seimbang begitu ya. Dan kemudian di 23% panganan jajanan anak sekolah itu belum memenuhi syarat kesehatan. Dan ini berkorelasi, dan ini memang sudah saya buktikan sendiri ketika kami melakukan penelitian ke kantin-kantin di SMA gitu ya. Sungguh sangat prihatin kalau kita mengkaitkan dengan defisiensi ini. Rasanya anak-anak ini tidak punya kesempatan untuk bisa mendapatkan makanan yang berprotein, makanan yang berzat besi, makanan yang mengandung vitamin C, makanan yang mengandung kalsium, asam folat, itu nggak dapat kesempatan itu dari kantin. Jadi kalau kemudian mereka harus memenuhi kebutuhan gizinya dari kantin, mereka nggak dapat itu. Mereka hanya bisa dapatkan kebutuhan karbonya, iya dapat, energinya dapat, lemaknya dapat, tapi mikronutrien ini nggak dapat begitu ya. Itu juga sangat gimana kita edukasi udah bagus, tapi enabling faktornya nggak ada, ya repot juga begitu. Dan kemudian dari data Riskesdas 2018 itu 53,1% anak usia lebih dari 10 tahun telah mengkonsumsi gula berlebih begitu ya. Bayangkan baru 10 tahun aja, itu mulai 10 tahun aja tuh udah mengkonsumsi gula berlebih begitu. Nah, tentu saja ini risiko obesitas makin tinggi gitu. Akibatnya inilah masalah yang terjadi. Anak ini banyak yang anemia,
berat badannya banyak yang kurang karena nggak sarapan gitu ya. Namun sebaliknya banyak yang overweight juga karena tadi lebih pada zat-zat tertentu gitu. Kurang di mikronutrien tapi lebih di zat gula ya. Kemudian karies dentis, kemudian penyakit infeksi, diare dan infeksi pernafasan. Walaupun kita agak bersyukur kasus diare turun ya pada kondisi pandemik ini karena pola hidup bersih itu makin terlihat gitu. Baik, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat. Untuk pembagian bahan makanan sehari untuk anak-anak usia 5-12 tahun sebenarnya kan sudah lengkap di pembagian makanan sehari di Permenkes nomor 41 ya tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan tentang gizi seimbang yang kemudian di situ ada pembagian makanan sehari. Nah, ini kan memang harus rajin kita sosialisasikan ke masyarakat. Masyarakat masih sering bertanya, emangnya berapa protein yang harus dimakan anak saya, berapa potong lauknya, angka-angka begini tuh bagi kita simple gitu, sederhana gitu. Tetapi kalau bagi masyarakat tuh nggak simple begitu, sehingga ini harus kita beritahu. Kadang-kadang kita mau ngasih tahu di medsos, kita pikir makan proteinnya sehari harus untuk protein hewani harus 2 porsi loh ya, susu 1-2 porsi nabati sekian. Kita menyampaikan itu mungkin kita ngerasa ilmunya cuman sederhana banget, tapi tidak bagi masyarakat kita. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan informasi-informasi yang kita pikir sederhana karena kita ahlinya di situ, tapi bagi masyarakat tidak. Banyak yang bertanya. Sedangkan untuk mengatakan bahwa protein hewani ini harus ada dalam makanan anak begitu ya, karena di situ ada mTOR F1 yang berperan dalam stimulasi tumbuh kembang ya dari asam amino esensial. Menyampaikan itu saja sederhana itu dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Kayak buah aja mereka baru tahu, oh jadi sayur itu harus ya, buah itu harus ya. Nah kayak gitu kira-kira ya. Jadi ini kan upaya supaya mikronutrien tadi bisa terpenuhi. Nah ketika mereka tidak bisa memenuhi ini, kita punya andalan yaitu makanan fortifikasi. Jadi saya berpikir begini, teman-teman gizi, kita tidak anti terhadap pangan olahan ya, justru mereka membantu sekali gitu ya. Bayangkan pada anak-anak obesitas yang membutuhkan kalsium dan protein yang tinggi, kalau tidak ada makanan fortifikasi, maka kalau kita terjemahkan dari makanan sehari-hari saja, saat proteinnya kita naikkan, saat kalsium kita naikkan, otomatis lemaknya naik kalau kita mengambil dari makanan harian saja ya, karena memang terikat satu sama lain. Tapi ketika ada pangan olahan seperti susu fortifikasi, sereal fortifikasi misalnya, kemudian juga makanan-makanan lainnya, snack bar fortifikasi, itu ngebantu kita untuk memenuhi kebutuhan gizinya tanpa harus kita worry dengan kelebihan kalori ya. Saya pikir begitu. Jadi saatnya kita sangat terima tentang pangan olahan, tapi kita baca label, kita pilah-pilah mana yang akan kita rekomendasikan, mana yang tidak kita rekomendasikan. Bolehkah kita merekomendasikan? Tentu boleh. Karena kadang-kadang mereka selalu berkata, kita misalnya anjurkan, ibu untuk imunitasnya konsumsilah yogurt untuk ibu dapatkan probiotik, salah satunya yogurt. Mereka akan tanya, yogurt merek apa? Kita nggak bisa bilang cari aja, mereka bisa salah pilih karena begitu banyak varian yang keluar begitu ya. Nah kita harus tahu seperti merek ini, nggak perlu ada kerjasama dulu, tapi kita bisa kasih tahu merek ini bisa kok Bu, merek ini bisa cocok dengan kriteria yang saya sampaikan tadi. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita lihat pada remaja. Masalah gizi pada remaja cukup bikin prihatin ya, karena lumayan banyak. Remaja kurus itu banyak sekali. Kita tahu remaja kurus pasti sistem reproduksinya jadi nggak sehat begitu ya, dan pertumbuhannya terganggu. Tentu saja mereka punya cikal. Kalau perempuan pendek ya dia punya punya juga risiko untuk melahirkan anak lebih pendek, walaupun belum tentu stunting ya. Tapi untuk pertumbuhan itu sudah ada keterbatasan aja begitu ya. Nah, kemudian remaja gemuk, remaja anemia, remaja kek begitu ya, itu kan semuanya masih ada belum terselesaikan, dan semua ini berdampak pada risiko stunting berikutnya. Sedangkan remaja gemuk itu berisiko terhadap penyakit tidak menular atau non-communicable disease yang merupakan komorbid COVID-19 begitu. Nah, ini masalah-masalah harus kita tangani. Oleh karena itu, di dalam penanganannya beberapa hal yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu secara praktis. Pertama adalah, ini sebelum saya teruskan, ini yang saya baca dari berbagai penelitian yang kemudian orang banyak bertanya begitu ya. Nggak apa-apa pendek kok Bu Rita, kan anaknya pintar begitu ya. Kita memang tahu bahwa
pendek belum tentu stunting begitu ya. Nah, kita bicarakan yang bukan stunting, tapi kita bicarakan yang pendek saja. Contohnya begini. Ketika anak ini usia 2 tahun dinyatakan tidak stunting, berarti anak ini tidak stunting begitu ya. Tapi dalam perkembangan tercepat pertumbuhannya, ketika persiapan mulai dari anak-anak lalu remaja, dia gagal untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Pada saat itu pencapaian tinggi badannya nggak maksimal, dia menjadi pendek. Kita taruhlah perempuan menjadi pendek di situ. Kan nggak kenapa-kenapa, Bu Rita, otaknya sudah bertumbuh duluan di 70% usia 2 tahun, 90% tercapai di usia 5 tahun. Berarti dia nggak akan bodoh ya kan. Walaupun dia pendek, iya, tetapi ternyata pendek pun punya risiko sebenarnya untuk mengalami komplikasi kehamilan gitu ya, dan persalinan. Yang ini juga berkontribusi pada gangguan untuk pertumbuhan dan perkembangan pada janin dan bayi. Jadi maksud saya, terlewatkan stunting, kita tetap harus aware, harus peduli gitu dengan pertumbuhan tinggi badan mereka. Namun demikian, kita tetap memahami bahwa ada potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang anak. Nah, misalnya saya menemukan pasien yang memang ingin sekali anaknya tinggi, tetapi memang saya tidak bisa janjikan untuk dia tinggi, karena saya melihat bahwa potensi dari orang tuanya, baik ibu, papa, kakek, nenek, itu semuanya pendek begitu ya. Keluarga ini keluarga pintar ya, tapi memang pendek begitu ya. Nah, oleh karena itu dia ingin anaknya tinggi. Memang bisa kita catch up Bapak Ibu dengan pemberian tambahan protein 10% dari setiap 1000 kilokalori kebutuhan anak, kemudian stimulasi untuk tulangnya dengan lompatan ya, kemudian juga gerakan-gerakan yang terstruktur, itu cukup mampu sebenarnya catch up tingginya. Tapi tetap saja mereka punya batas karena ada potensi tadi yang dibawa dari orang tua. Nah, namun yang saya miriskan itu adalah kalau potensi itu nggak dimiliki oleh anak, tapi dia justru tidak bertumbuh. Nah, itu kan sayang banget. Padahal dia nggak punya potensi pendek, tapi kok malah dia nggak bisa mencapai maksimal dari pertumbuhan itu tadi, ya. Nah, jadi pendek karena pertumbuhan terhambat dengan tinggi badan berada di bawah persentile 5% lah yang diteliti, yang kemudian ada hubungannya dengan kontribusi pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada janin dan bayi, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk menyelesaikan remaja kurus gitu ya. Nah, remaja kurus memang harus mengkonsumsi karbohidrat secara seimbang. Jadi ini untuk mengatasi remaja yang kurus dan kek itu tadi. Nah, kita lihat untuk kebutuhan perempuan itu untuk karbonya ada di 4,5 porsi dan kemudian laki-laki ada di 6 porsi. Tapi banyak remaja yang nggak mau konsumsi ini. Alasan mereka apa? Nanti takutnya jadi gemuk begitu ya. Jadi gemuk. Ya memang kurus harus dinaikin berat badannya, tapi bukan untuk jadi gemuk. Ada juga yang nggak mau karena jadi mengantuk, jadi nggak punya tenaga. Kemudian ada juga yang nggak bisa makan karena terlalu penuh volume lambungnya. Jadi biasa remaja kurus itu lambungnya kecil. Nah, oleh karena itu kita harus memastikan karbohidrat yang dipilih itu bukanlah yang berasal dari indeks glikemik tinggi, supaya risiko gemuknya setelahnya tidak terjadi dengan penambahan berat badan yang tidak sehat begitu, dan kemudian juga mencegah risiko terhadap kondisi yang pertambahan lemak ke samping itu tadi ya. Jadi memang ada percepatan pertambahan lemak itu tadi. Nah, makanya anak-anak ini kita kenalkan tuh dengan kentang, ubi dan singkong yang kemudian kalau dia memilih ini karbonya terpenuhi, tapi dia nggak berisiko untuk gemuk yang tidak sehat, dan kemudian juga tidak berisiko terhadap efek-efek klinis yang mereka rasakan seperti begah, kemudian juga mengantuk begitu ya. Kira-kira ini banyak ya remaja yang kemudian anti makan karbohidrat karena mengalami keluhan-keluhan seperti itu tadi. Belum lagi ukuran perut yang menurut mereka jadi besar begitu ya. Padahal kita tahu ukuran perut yang besar setelah makan karbohidrat karena mayoritas karbohidratnya adalah yang indeks glikemik tinggi. Nah, kita lanjut lagi yang pesan kedua tuh, masalah gizi pada remaja yang anemia. Nah, kalau remaja yang anemia, sudah pasti beberapa penyebab terkait makanan itu karena kekurangan protein. Nah, kenapa remaja ini kekurangan protein? Kita bisa lihat ya Bapak Ibu semua ya, pola makan kekinian itu memang dominan sekali karbo. Kalaupun ada protein, diprosesnya sudah dengan proses yang mengurangi, yang merusak protein itu sendiri begitu. Jadi kalau kita bilang ayam goreng proteinnya ada 7 gram aslinya gitu, tapi kalau sudah digoreng itu bisa turun
30% ya. Jadi kalau untuk protein pada proses penggorengan dengan titik didih di atas 220 derajat, itu memang akan merusak protein 30% dan merusak mineral di atas 80%. Kalsium pada tempe yang semula 150 sampai 200 itu setelah digoreng hanya ditemukan sekitar 30 mg saja. Luar biasa sekali, kerusakannya banyak. Nah, ini menjadi perhatian kita terhadap pemilihan makanan kekinian pada anak-anak remaja. Nah, kemudian kekurangan asam folat, kita sudah tahu sekali ini, paham sekali bahwa konsumsi sayur dan buah pada anak remaja makin kesini tuh makin kurang karena paket kekinian nggak memasukkan sayur dan buah. Saya juga kadang-kadang di Direktorat PTM Kemenkes itu sampai bilang gimana ya caranya supaya makanan minuman kekinian itu bisa kita intervensi, minimal apapun menunya dia harus ada sayur begitu ya. Nah, ini kan bisa dibiarkan nggak ada. Gimana anak-anak ini memenuhi asam folatnya gitu. Kadang-kadang mereka diminta sendiri mencari itu nggak mau, tapi kadang-kadang kalau udah masuk makanan kekinian itu mereka merasa ini sudah bagian dari paket kekinian itu tadi. Nah, kemudian kekurangan